Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahlil hamdi wassana, al-munfarid birida'il kibriya, al-mutawahhid bisifatil majdi wal ula, al-muayyid safwatal awliya biquwwatis sabri ala sarra'i wad dharra والشكر على البلاء والنعمة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة محروسة بالدوام على الفناء ومسونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun ingkang kami hormati para habaib, para kiai, terkhusus guru kita yang mulia Al Habib Ahmad Jamal bin Thaha Baqil, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Sobri, serta semua pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, terkhusus ibunda kita, ibunda Nyai Hajah Sholihah Syamsul Ma'arif, para habaib, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada majlis yang mulia ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan panjang umur fi sihhah wal afiyah fi ta'atillah wa rasulih, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati para guru-guru kita, baik habaib ataupun kiainya, untuk senantiasa istiqamah membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta Nabi Muhammad, para tamu Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif yang kita peringati haulnya pada malam hari ini, yarhamuna wa yarhamukumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir membacakan secara singkat manaqib Al-Walid Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif yang malam hari ini kita peringati haulnya yang ke-31. Kelahiran beliau dilahirkan di Karangpundung, Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada hari Senin Legi tanggal 23 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 31 Desember 1942, dari pasangan yang mulia yaitu Kiai Haji Muhammad Dahlan dan juga ibu yang salihah Nyai Siti Munirah. Semenjak beliau rajin menghadiri majelis kebaikan bersama ayahandanya, yang mana ayahanda beliau merupakan imam Masjid Al-Ikhlas yang ada di tanah kelahiran beliau, Karangpundung. Di samping berguru kepada ayahanda beliau yang mulia Kiai Samsul Muda, juga aktif belajar kepada para kiai dan para habaib yang ada di Kecamatan Cilongok, seperti Kiai Haji Muhammad Nuh Al-Hafidh Pagraji dan juga Kiai Muzni Karangcengis. Setelah menyelesaikan belajarnya di jenjang SMP, Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif melanjutkan studinya pada sekira tahun 1965 di Pondok Pesantren Krapyak Al-Munawwir Yogyakarta, di masa pengasuhan Kiai Haji Ali Maksum, salah satu putra mantu Kiai Munawwir. Di pondok tersebutlah Kiai Syamsul Ma'arif memperdalam berbagai macam disiplin ilmu agama, mulai nahwu, sharaf, fiqih, tasawuf, dan tentunya ilmu Al-Quran. Setelah menyelesaikan belajarnya di Pondok Pesantren Krapyak, beliau kembali ke Cilongok untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmu serta merintis perjuangan dakwah di tengah masyarakat. Beliau adalah sosok yang memiliki perhatian yang teramat besar terhadap pendidikan dan dakwah. Beliau aktif mengikuti beberapa kegiatan di masyarakat hingga mengisi beberapa kajian di majelis taklim, khususnya bersama Gerakan Pemuda Ansor. Di
gerakan pemuda Ansor inilah beliau bersama sahabat-sahabat beliau, di antaranya Kiai Haji Abdul Muthalib, Kiai Isamuddin dan Kiai Abdullah Syukri menginisiasi Lembaga Pendidikan Agama atau PGA yang merupakan sekolah setara SMP yang kini bertransformasi menjadi MTS Ma'arif NU 1 Cilongo. Beliau merupakan direktur pertama di sekolah tersebut. Karena kedekatan dan merasa nyaman dengan dakwah Kiai Samsul Ma'arif Muda, teman-teman seperjuangan beliau memiliki maksud untuk menikahkan Kiai Samsul dengan warga Langgong Sari. Maka pada kisaran tahun 1969 beliau ditemani sahabat karib beliau Kiai Haji Abdul Muthalib melamar Nyai Solehah binti Kiai Humaidi. Pernikahan pun berlangsung dan dari pernikahan ini beliau dianugerahi 9 putra. 9 putra beliau adalah yang pertama Ning Siti Rohmah, yang kedua almarhum Kiai Muhammad Rifqi Mustafa, yang mana beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Islah Pagraji. Yang ketiga Kiai Haji Muhammad Abror, yang kini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang keempat Ibu Nyai Titi Ma'rifah, yang merupakan istri Kiai Haji Abdul Mu'in, pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Langgong Sari. Yang kelima almarhum Agus Muhammad Hasan Jamaluddin. Yang keenam Ibu Nyai Siti Asia. Yang ketujuh Agus Muhammad Imam Ma'arif. Yang kedelapan Al-Fakir sendiri. Dan yang kesembilan almarhum Gus Hamad yang meninggal saat masih balita. Saat itu Kiai Samsul diminta untuk tinggal di Langgong Sari agar ikut memakmurkan musola sederhana yang bernama Musola Nurul Huda. Inilah nanti yang menjadi embrio bertumbuh kembangnya masjid hingga menjadi Pondok Pesantren Nurul Huda. Dikarenakan tempat yang tidak lagi mencukupi, maka musola pun diperluas dan diwakafkan menjadi Masjid Jami' Nurul Huda yang ada di belakang kita atau di samping kita semua. Semakin besarnya minat masyarakat untuk belajar, maka atas permintaan dari berbagai tokoh pada kisaran tahun 1983 beliau diminta untuk mendirikan pondok pesantren yang kita cintai, yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda. Atas wakaf dari Bapak Haji Kartosudirjo dan beberapa muhsinin lainnya, yang mana dulu hanya belasan santri dan hingga hari ini ribuan santri telah mendapatkan manfaat dari pondok pesantren yang beliau rintis ini. Selain memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah dan mendidik masyarakat, Kiai Samsul merupakan sosok yang sangat istiqomah dalam beribadah. Beliau selalu mementingkan sholat berjamaah hingga rela kehilangan pekerjaan strategis di sebuah BUMN ternama karena di pekerjaan tersebut beliau kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah di awal waktu. Setiap harinya beliau memulai hari dengan qiyamul lail dan selepas azan serta qobliyah subuh beliau membaca wirid Al-Imamul Ghazali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali, dilanjutkan dengan doa fajar, surat Al-Muluk, surat Al-Balad dan juga ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Sedangkan di sore hari seba'da asar beliau membaca surat Al-Waqiah dan setiap menjelang maghrib beliau membaca beberapa surat pilihan, yaitu surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidhatain. Beliau mengajak semua keluarga dan muridnya untuk memakmurkan masjid di antara waktu maghrib dan isya. Bahkan beliau marah ketika ada keluarganya yang bermain-main atau menyalakan televisi ataupun alat elektronik di waktu tersebut. Beliau merupakan sosok yang sangat mencintai Al-Quran
karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Kemanapun beliau pergi atau bermajlis, Al-Quran selalu beliau sertakan. Dan setiap mushaf yang telah selesai beliau hatamkan 30 juz biasanya dihadiahkan untuk keluarga, murid ataupun pecinta beliau. Selain membaca Al-Quran, beliau merupakan sosok yang sangat gemar mendawamkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut penuturan dan kesaksian para keluarga dan murid-murid beliau, beliau tidak kurang membaca salawat kurang lebih 16.000 kali dalam sehari semalam. Di setiap malam Jumat, beliau bersama para jamaah dan juga santri-santri beliau membaca sholawat nariyah di Masjid Nurul Huda sebanyak 4.444 kali. Dan setiap ada tamu yang datang dengan kesusahan meminta doa ataupun amalan, biasanya amalan andalan Kiai Samsul adalah sholawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika putra-putri beliau meminta sesuatu, biasanya diberi syarat untuk membaca sholawat. Seperti penuturan Gus Abror kepada Al-Fakir ketika suatu hari beliau meminta untuk dibelikan kitab Hasyiatus Shawi yang merupakan penjelasan dari tafsir Jalalain. Kiai Samsul tidak serta-merta membelikannya, akan tetapi mensyaratkan kepada Gus Abror untuk membaca sholawat sebanyak 1 juta kali. Beliau juga sosok yang sangat menghormati dan memuliakan para ulama, para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali beliau mengajak jamaah dan murid-murid beliau untuk sowan kepada beberapa kiai dan habaib, di antaranya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian dilanjutkan sowan kepada Al-Kutub Al-Habib Soleh Tanggul yang ada di Kabupaten Jember. Dan sering sekali ketika ada para kiai, para habaib datang menjumpai beliau, beliau selalu meminta doa untuk beliau, anak-anak beliau, santri-santri beliau, dan beliau mengamini dengan seksama hingga beberapa kali beliau meneteskan air mata. Beliau merupakan kiai yang tawadhu dan pemaaf. Kelembutan dan ketawaduan adalah dua perangai yang banyak disaksikan oleh keluarga dan para santri Kiai Ahmad Samsul Ma'arif. Beliau tidak pernah membentak keluarga ataupun santrinya. Dan ketika disakiti ataupun difitnah, beliau selalu menghadapinya dengan kesabaran. Inilah merupakan perangai agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifatkan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Apabila Nabi diganggu, beliau selalu memaafkan dan tidak membalas. Apabila Nabi dimusuhi, baginda Nabi diam dan tidak menanggapi. Dikisahkan beliau memiliki sebuah kolam yang diisi beberapa ikan, yang mana sedianya ikan-ikan ini akan dijadikan suguhan untuk para tamu dan para jemaah untuk malam 21 Ramadan, atau orang Jawa mengatakannya likuran. Akan tetapi beberapa hari sebelum kolam itu dipanen, betapa terkejutnya para santri menyaksikan kolam tersebut telah habis, tidak tersisa 1 ekor pun karena dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal. Dengan tergopoh-gopoh, para santri melaporkan kepada Kiai Samsul Ma'arif, dan alih-alih melaknat atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, beliau hanya mengatakan, itu bukan maling, tetapi itu adalah orang yang mungkin lagi membutuhkan. Doakan saja, semoga orangnya segera bertaubat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beberapa hari setelah doa tersebut diucapkan,
sang maling pun datang dengan menangis dan merasa bersalah sembari bertaubat di hadapan Kiai Ahmad Samsul Ma'arif. Beliau juga merupakan sosok yang sangat tawadhu, yang mana beliau selalu merendah di hadapan tamu ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang hidupnya selalu tawadhu dan rendah hati, maka akan terus diangkat oleh Allah, dan barang siapa yang sombong, maka Allah pun akan menghancurkan dan menjatuhkannya. Barangkali inilah yang menarik hati kita semua, sehingga tanpa ada undangan dari beliau, alhamdulillah santri di pondok pesantren ini terus bertambah dan juga kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Sakit dan wafat beliau di hari itu persis seperti hari ini, yaitu hari Ahad Pon. Beliau sudah merasakan sakit, akan tetapi karena ada sebuah pengajian rutin yang harus beliau isi di Masjid Baitun Nur, Kurungayam, Langgongsari, maka beliau pun memaksakan diri untuk hadir dan mengisi kajian tersebut. Sepulang kajian, kondisi beliau semakin memburuk. Namun di malam hari ini, persis seperti malam hari ini, malam Senin Wage, ketika beliau hendak beristirahat, ternyata di ruang tamu ada beberapa tamu yang tengah menunggu, meminta masukan dan meminta doa dari beliau. Maka dengan sisa-sisa energi yang beliau miliki, dengan jalan agak tergopoh-gopoh, beliau menghormati tamu. Kemudian setelah tamu itu beranjak pulang, beliau dipapah oleh putra dan muridnya masuk ke kamar. Dan beliau terus memegangi kepala karena hipertensi yang beliau alami. Sembari ditemani istri dan juga putra-putri beliau, beliau mengatakan, "Kulo ridho Gusti, kulo ridho." Dan beberapa saat kemudian beliau tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullah. Dan persis di Senin Wage, persis di besok hari ini, kurang lebih pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, menjelang sholat zuhur di hari Senin Wage tanggal 26 Safar tahun 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Juli tahun 1995, Al-Fakir waktu itu masih 4 tahun setengah. Beliau menghembuskan nafas terakhir. Wantaqala ila rafiqil a'la. Dan beliau berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan terakhir beliau ketika sadar, beliau mengatakan, "Kulo ridho Gusti, kulo ridho Gusti." Al-Fakir husnudzon. Ini merupakan pertanda sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Bukhari. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang rela, cinta, ridho menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun
akan cinta untuk menghadapi hamba tersebut. Dan barang siapa yang benci, tidak suka ketika menghadap kepada Allah, maka Allah pun akan benci menghadap hamba tersebut. Demikian manaqib singkat ini Al-Fakir sampaikan. Mohon didoakan. Semoga Al-Fakir sekeluarga dimampukan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan yang teramat penuh tantangan ini. Semoga selamanya di Nurul Huda ini akan menjadi pondok yang menyatukan, pondok yang menyejukkan, pondok yang tidak menebarkan permusuhan kepada siapapun, terlebih kepada Al-Ba'alawi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.